Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Chapter ke-6, Limit Breaker Axle. Atau jika diterjemahkan, artinya batas pemecah akselerasi. Sama seperti judulnya, cerita dari chapter 6 ini dibuka dengan Ichinose yang menggunakan jutsu Limit Breaker Axle. Berikutnya, terlihat Ichinose sedang face to face dengan Eliza. Melihat kepercayaan diri Ichinose, Eliza sedikit resah. Limit Breaker Axle itu merupakan kekuatan yang berasal dari klan naga. Simpelnya, jutsu ini memberikan kepada si penggunanya kemampuan untuk berlari secepat kilat. Kemampuan ini ditemukan pada zaman kuno, di era peperangan besar. Seorang mage yang punya Limit Breaker Axle sebagai jutsunya, biasanya mereka sangat bisa untuk mendominasi medan perang. Dengan kecepatan di luar akal sehat dan mampu berpindah tempat dengan sangat cepat tanpa pernah bisa disadari, karena itulah semua orang sangat takut kepada pemilik jutsu ini. Saking mengerikannya jutsu ini, penggunanya sampai dijuluki diktator waktu. Seiring berjalannya waktu, karena tak ingin terus melanjutkan peperangan yang tiada akhir ini, ras manusia dan klan naga memilih untuk belajar bagaimana caranya hidup berdampingan. Lalu keduanya sedikit demi sedikit membuka diri dengan cara membagikan budaya mereka masing-masing, serta saling bertukar seni magic power mereka. Berkat kerjasama itu, terciptalah sebuah buku kuno yang berisikan sebuah cara belajar jutsu Limit Breaker Axle. Namun sayangnya, buku itu tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Karena tak bisa dipahami, berabad-abad kemudian, bak ditelan zaman, buku itu perlahan hilang. Tak ada satupun yang mengetahui tentang keberadaannya lagi. Kamu terus membawa buku itu ke mana-mana, Shion. Apakah buku itu benar-benar seistimewa itu? Iya, sangat istimewa. Ayahku tidak sengaja menemukan buku ini. Buku ini berisikan tulisan dari klan naga kuno yang sangat lengkap. Dia memberikan buku luar biasa ini kepadaku di hari ultah. Aku sedang dalam penelitian untuk menemukan jutsu langka. Dengan adanya buku ini sebagai panduan, membuat kerjaanku sedikit lagi cepat selesai. Meskipun Yuvia kagak tahu, tapi dengan melihat Ichinose senang, membuat Yuvia juga ikutan senang. Berikutnya, di tempat latihan, muncul tuh netizen toksik yang ngomentarin Ichinose perihal kagak bisa ngeluarin sihir dasar. Dan saat Ichinose tengah berupaya untuk membangkitkan magic powernya, mereka tetap saja masih berkomentar. Berkata, daripada capek tanpa hasil, mending pasrah aja deh, kalau emang gak punya bakat. Katanya, aduh, emang kagak ada benernya sih dengerin omongan orang. Begitupun Ichinose, dia hanya fokus kepada apa yang bisa dia upayakan, terlepas dari apapun omongan orang. Dari pagi hari sampai malam, Ichinose tetap berlatih. Dia terus berupaya untuk membangkitkan magic powernya. Shion, bukankah sebaiknya kita sudahi saja hari ini? Kalau tidak, manamu bakal habis total lagi seperti sebelumnya, kata Yuvia. Aku tahu, tinggal sedikit lagi saja. Aku yakin, sedikit lagi aku akan berhasil, jawab Ichinose. Tapi kenapa? Apa alasannya? Kenapa kamu harus memaksakan diri sampai sebegitunya, Shion? Padahal ini sangat jelas bahwa kamu tidak cukup mampu. Mendengar pernyataan ini, Ichinose kaget sampai menoleh ke belakang. Yuvia, apakah kamu masih ingat buku yang selalu kubawa waktu itu? Tanya Ichinose. Ya,
Itu buku yang menceritakan legenda tentang pahlawan yang menyelamatkan dunia kan? Itu dia. Aku ingin jadi seseorang seperti pahlawan itu. Menjadi seorang mage overpower yang cukup kuat hingga mampu melindungi semua orang. Melihat Ichinose tidak menyerah dan semangat yang dia pancarkan masih sama, Yuvia merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Dan tugasnya sekarang hanya perlu percaya pada apa yang juga Ichinose percayai. Didorong oleh tekad yang kuat dan pantang menyerah, lewat latihan keras yang sangat kejam dan hampir bikin gila, Shion akhirnya berhasil membangkitkan sihir tingkat tinggi, yakni Limit Breaker Excel. Kenapa? Apa cuma segitu doang kemampuanmu? Kata Ichinose kepada Eliza. Limit Breaker Excel, seumur hidup aku belum pernah sekalipun melihat atau bahkan mendengar sihir semacam itu. Apa ini? Apakah tubuhku gemetar? Itu tidak mungkin. Tidak untuk orang dengan level rendah seperti dia. Pasti ada alasan lain di balik reaksi tubuhku ini. Serius, siapa sebenarnya orang ini? Kata Eliza di dalam hatinya. Kalau kau memang tak mau bergerak, berarti sudah saatnya aku mengakhiri pertandingan ini. Katakan padaku, apakah kau telah siap untuk menerima kekalahanmu? Direndahkan Ichinose, Eliza sangat marah. Itulah reaksi yang kuinginkan. Jangan berpikir seakan-akan kemenangan bisa mudah kau dapatkan. Aku masih memiliki kartu truf lain yang belum dikeluarkan, kata Eliza. Oh, menarik. Membungkus panah angin di dalam pusaran api ya. Boleh juga. Berhenti bersikap seolah-olah ini hal sepele. Kau harus tahu, jurus kali ini berbeda dengan yang tadi, kata Eliza. Meskipun kau tahu kalau aku bisa menghindar dari serangan biasa, tapi tak disangka kau akan tetap melawanku dengan trik yang serupa. Menarik. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Di luar, gayanya memang seperti ini, tapi di dalam, buset, jurus yang dia keluarin terlihat kuat sekali itu. Bukannya ini mah udah berlebihan ya? Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan full powermu itu. Buset, tetap profesional ya. Ichinose mulai membuat skenario di kepalanya. Pertama, santai aja, ngibrit dari sihir pembuka Eliza. Aktifkan Limit Breaker Excel, pasang senyum songong, biar kelihatan kalau ini cuma sebagian kecil dari kekuatan aslinya. Terus, pura-pura kehabisan tenaga sihir. Kemudian, sengaja kena serangan pelan dari Eliza yang udah kecapean. Lalu, terima serangan itu kayak pecundang sambil berteriak keras. Dengan begitu, harga diri Eliza bakalan selamat. Ini strategi yang sempurna untuk menghindari masalah lebih lanjut. Namun sayangnya, fantasi dan kenyataan tidak sejalan. Dikarenakan kapasitas mana mentah milik Eliza benar-benar di luar perkiraan Ichinose. Ini bohong kan? Cuma gara-gara tersengaja lihat pakaian dalamnya, apakah aku harus dihukum mati? Padahal itu terjadi bukan karena aku sengaja mau melihat. Apa dia benar-benar berpikir aku masih punya sisa mana buat nahan ledakan nuklir yang dia ciptakan? Waduh, kok pejuang kita mendadak dari pasrah gini cuy? Dengan cadangan mana yang tersisa, Shion yang menyedihkan itu, dia cuman bisa aktifin Limit Breaker Excel paling lama 10 detik doang. Dan karena penguasaannya ampas banget, kecepatan puncaknya pas pakai itu cuma secepat orang lagi jalan santai doang. Singkatnya, di hadapan kekuatan api yang membara milik Eliza sekarang, Ichinose tidak cukup mampu untuk benar-benar mengeluarkan potensi asli dari Limit Breaker Excel. Ini mah
Mau secepat apapun aku berlari, mana bisa aku kabur dari serangan area seluas ini. Kemudian Ichinose melesat ke belakangnya Eliza. Bercanda, sihir besar barusan pasti sudah menguras habis sisa tenaga miliknya. Melihat Ichinose yang di belakang, Eliza pun langsung segera menoleh ke belakang. Jika ingin menyerang, sekaranglah kesempatannya. Seranglah aku dan segeralah akhiri pertempuran ini, kata Ichinose. Ichinose hiraisin ke depan Eliza, menatap dirinya dengan tatapan tajam. Eliza yang ditatap sedikit gentar. Bang! Ini adalah checkmate-nya, skakmat. Eliza hanya diam saja, meskipun Ichinose menyediakan celah untuk diserang. Ichinose kemudian mengedipkan matanya. Eliza refleks baca mantra buat ngeluarin tinju es raksasa. Ichinose kaget. Dia nggak menyangka, meskipun udah ngeluarin magic power yang banyak kayak tadi, namun Eliza masih mampu untuk ngeluarin jutsu dengan kapasitas mana sebanyak ini. Kok bisa-bisanya ya? Dia masih punya sisa tenaga sebanyak itu, kata Ichinose. Tunggu, tapi kenapa kau tidak menghindar? Tanya Eliza. Ichinose yang beneran tidak bisa lanjut hanya bisa senyum sombong. Menyerah dengan niatan untuk membuat Eliza berpikir seakan-akan dia lagi ngepur. Dibuat berpikir Ichinose tidak bertarung serius. Padahal aslinya mah emang udah nggak sanggup lagi buat ribut. Bisa aja loh nih orang buat dapetin momennya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!